Mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Siang dan malam, 1 minggu lamanya, Engkau telah memelihara kami, melindungi kami, sehingga pada hari Minggu ini, kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan ini kami masing-masing pribadi datang di hadapan. Kami merasa tidak layak dan tidak pantas ada di hadapan-Mu saat ini. Karena kami sadar kami ini hanya manusia yang paling hina dan paling berdosa dari antara pendosa yang telah Engkau ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Sejak awal dunia diciptakan sampai saat ini. Kamilah manusia yang paling berdosa. Kami mohon, ampunilah segala kesalahan, pelanggaran yang kami perbuat. Baik secara sengaja maupun yang tidak, satupun tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kami mohon berbelas kasihan dan kuduskanlah kami dari kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon berikan kami hati yang tenang, hati yang menerima apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami masing-masing. Terlebih juga kami yang menyampaikan. Kami hanya manusia yang buta tuli dan telanjang, tidak tahu apa-apa. Kami mohon Tuhan Yesus, urapilah bibir lidah kami. Beri kami hikmat yang daripada Engkau, sehingga bukan kami lagi yang berkata-kata, tetapi Engkau dan Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran-Mu, yang akan berkata-kata untuk menuntun dan untuk mengajarkan kami apa yang harusnya kami lakukan sebagai seorang yang percaya kepadamu, dan apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Segala kuasa kegelapan roh-roh penghulung di udara, roh-roh dunia, terlebih kesikubukan pikiran hati kami, kedagingan kami seiman dan kami sorok, kami patahkan dan hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan bentengilah lingkupi kami dengan tiang awan pada siang hari ini dan tiang api-Mu di malam hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami hanya agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan singkat kita pada pagi hari ini, mari kita kutip bersama dari Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 27 sampai 30. Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Kita sudah dapatkan bersama-sama. Mari kita bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan judul Upah Mengikuti Yesus. Yang ke-27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terkemudian, yang terdahulu
Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara singkat kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan terlebih dahulu saya menyapa salam Elohim buat Pangeran Ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Salam Elohim juga buat pasukan elitnya Bapak Yahweh. Terlebih-lebih saya mewakili kami dari pasukan elit, menyapa pemirsa yang ada di live stream YouTube kami. Salam Elohim, selamat beribadah, selamat bergabung, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu, dan di sini saya hanya mengingatkan, karena saya yakin kita semua anak-anak Tuhan, yang dari awal kita sudah mengetahui semuanya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sudah menjadi darah dan daging kita, sama seperti kita, dianggap aktivitas kita sehari-hari secara jasmani, selalu, setiap hari kita melakukan selagi hidup di dunia ini, untuk kebutuhan tubuh jasmani kita ini. Dan saya yakin kebenaran firman Tuhan itu juga kita seimbangkan dengan kesemangatan kita untuk bekerja secara jasmani, tentu juga seperti itu atau lebih kebenaran firman Tuhan ini kita memperlakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi anak-anak Tuhan. Namun di sini saya hanya mengingatkan apa yang Tuhan inginkan kepada kita masing-masing anak-anak Tuhan, sehingga kita bisa bertahan sampai kesudahannya. Kalau kita perhatikan tadi, kita sudah mengerti upah mengikut Yesus. Kita mengerti bahwa sesuatu di dunia ini, apa yang kita ikuti, baik dalam segi pemerintahan, segi adat istiadat, atau segi suatu kelompok, pasti kita merasa bahwa yang kita ikuti itu adalah kebenaran. Dan dia memimpin kita untuk ke jalan yang membuat kita bahagia dan beruntung secara jasmani. Itu secara gambaran kita hidup secara darah dan daging di tengah-tengah dunia ini. Tentu kalau kita mengetahui bahwa orang itu mungkin memimpin kita untuk membentuk kelompok, untuk merampok, mencuri, menghalalkan yang apa segala cara, yang penting kita merasa bahagia, tentu saja kita tidak ikut. Karena kita tahu bahwa itu di depannya ada jurang. Dan akan tubuh jasmani ini akan menerima hukuman secara manusia jasmani. Kita berbicara secara jasmani. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa itu suatu kebahagiaan yang membawa keberuntungan secara kedagingan kita, manusia jasmani ini pasti kita akan mengikutinya. Nah, begitu juga secara rohani. Bagaimana kita juga mendapatkan sesuatu kebahagiaan untuk mengikut Tuhan Yesus yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kalau di dunia ini kita berebut, kita saling berlomba berjuang supaya dapat kebahagiaan secara jasmani ini, apa yang kita cita-citakan, dan walaupun sudah ada, jangankan kita bersyukur, malah semakin merasa tidak puas dan mencari terus. Jadi begitu pula itu yang dikehendaki Tuhan Yesus. Lebih daripada itu, upah kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus itu bagaimana? Tentu saja di dunia ini Bapak Ibu, tanpa kita bergerak, yang paling mudah saja, kita mau minum air, tanpa kita bergerak, tangan kita ini hanya diam, dan mulut bibir kita ini hanya berbicara. Pasti minuman kita itu tidak akan dia datang sendiri di hadapan kita. Langsung kita minum. Nah, pasti ada usaha. Setidaknya ada usaha, ada tenaga yang kita keluarkan. Dia membutuhkan sedikit tenaga supaya kita bisa mencapai atau bisa meminum air tersebut. Apalagi kalau lebih daripada itu yang kita rencanakan Bapak Ibu di dunia ini. Tapi di dunia ini sekalipun nyawa taruhannya,
terkadang dalam pribadi saya sendiri, aku tidak pedulikan. Aku harus berjuang. Nah, tentu saja, begitu pula kita dalam mencari upah atau mengikut Tuhan Yesus lebih atau bisa dikatakan 2 kali lipat dari kesemangatan kita, usaha kita secara manusia jasmani ini. Tentu saja bisa juga kita pertaruhkan nyawa. Karena kita mengerti tanpa kita berusaha, apapun hal kecil itu, secara jasmani ini kita tidak akan mendapatkannya dan tidak akan menikmatinya. Begitu pula kita dalam mengikut Yesus. Artinya, tanpa kita hanya berkata-kata dan diam, tentu saja nilainya di hadapan Tuhan adalah istilahnya nol. Karena tidak usaha, tidak belajar menjadi pelaku. Nah, sama di dunia ini, kalau kita tidak belajar untuk bekerja, bagaimana seseorang itu yang kita anggap sebagai pemimpin, dia membayar kita, dia memberi upah kita. Sementara kita sudah ada hanya diam dan berkata-kata saja, iya, ya aku kerjakan. Nah, begitu pula upah mengikut Tuhan Yesus dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, upah untuk mengikutnya. Yang pertama, pikul salib dan sangkal diri, melewati pintu yang sempit dan ada penghinaan, tidak membalas kejahatan yang berhubungan dengan kedagingan dan kenikmatan dunia. Jadi itu upah untuk mengikut Yesus. Dia sudah mengajarkan kita atau diberi apa saja syarat-syarat. Sama seperti di dunia ini. Diberikan syarat. Ya, seperti ini. Mungkin persyaratan seperti ini. Kalau kamu ikut dengan aku di dunia ini, berarti harus terlebih dahulu baca. Ini aturan-aturannya. Kalau mampu ya silakan. Bekerja sama dengan saya, bekerja di kantor saya, di perusahaan saya, harus seperti ini. Uraiannya yang harus dilakukan peraturan yang berlaku. Ketika melanggar, berarti siap dipecat secara manusia jasmani. Nah, begitu pula kepada Tuhan kita, Bapak Ibu. Sudah diberi aturan-aturan secara kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan bukan hanya sebatas seperti di dunia ini. Dia bisa mengatakan yang benar kepada sesamanya, sementara dia lebih parah melakukan keburukan, tapi karena jabatannya dianggap tinggi, bisa dia lakukan apa saja. Walaupun ya yang benar bisa dia katakan itu salah, tapi saya yang benar ya. Namanya saja atasan. Secara manusia jasmani ini tidak pernah dikatakan salah. Walaupun di mata Tuhan sudah jatuh ke dalam jurang. Tapi itu mungkin urusan belakangan. Nah, sama seperti halnya di dunia ini juga Bapak Ibu. Begitu pula kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Sudah diberikan syarat-syarat apa yang harus kita lakukan. Dari awal kita mengikut Tuhan Yesus. Kita mulai bertobat, kita belajar. Bukan hanya mengatakan dan bukan hanya semangat untuk menghafal dan membaca atau ikut-ikutan. Jadi kita harus diajar adalah mengikuti Yesus. Bukan hal yang sangat mudah yang dibandingkan sebatas ucapan atau secara berkata-kata saja. Tuhan Yesus bukan seperti pemimpin di dunia ini. Dia menilai sesamanya buruk, tapi dia lebih benar. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan, melakukan terlebih dahulu. Dan bukan beda yang dia katakan dan mungkin berbeda yang dia lakukan. Tidak. Seperti yang dia ajarkan kita, begitu pula yang dia katakan, beritakan kepada kita. Bagaimana bisa mengajarkan kita kalau Tuhan Yesus hanya berkata-kata saja, artinya dia itu bukan dikatakan sebagai pengajar. Tanpa kita diajarkan kan, tanpa dia menjadi pelaku. Nah, saya yakin kita semua sudah mengerti kebenaran firman Tuhan.
terutama dalam hal menjalankan aktivitas kita hidup di dunia ini. Di situ banyak tantangan. Kenapa harus banyak tantangan dan cobaan yang kita hadapi? Itu adalah suatu cara untuk membentuk kita, anak-anak Tuhan yang sedang belajar untuk mengikut Tuhan Yesus. Dalam hal ini, bagaimana cara kita menghadapinya? Apakah kita menghadapi secara berkata-kata dengan kebenaran firman Tuhan, atau melakukan ketika kita mungkin dijahatin? Apakah kita menghadapi dengan kejahatan karena kita memakai berhadapan secara manusia jasmani? Artinya, sekalipun kita sering berkata jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi hanya kita mengatakan saja, sehingga pada saat kejahatan menghampiri kita berarti dia sudah mati. Firman Tuhan itu belum hidup. Kenapa? Karena sama seperti yang aku katakan tadi. Kalau saya berkata, ya mungkin cangkir, ya tuangkan air dalam cangkir, ya mungkin melompat ke depan saya, aku minum, ya pasti sampai kapanpun tidak akan berhasil. Aku tunggu sampai sehari, 1 minggu pun sama sekali tidak akan pernah berhasil. Begitu pula firman Tuhan itu kalau hanya kita mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Sekalipun kita kadang mengatakan ya hanya karena belas kasihan Tuhan. Ya, betul, hanya karena belas kasihan Tuhan. Namun kesadaran kita itu, pertobatan kita itu tidak pernah memiliki perubahan. Malah semakin menjadi menyepelekan tanpa berusaha untuk mengubah posisi kita dari yang sebelumnya dan berubah menjadi yang berikutnya sehingga belajar menjadi pelaku firman. Nah, makanya di sini diingatkan, kalau di dunia ini kita banting tulang, tidak ada istilah panas, dingin, hujan, sakit, penyakit. Harus tubuh jasmani ini berusaha semampu-mampunya untuk mencari apa yang kita cita-citakan. Sejak kita mulai remaja sampai tua, kenapa kita mampu dan berusaha? 24 jam kalau bisa, kita pakai semuanya. Kenapa kita bisa mampu? Sementara kadang 15 menit, 1 jam saja dalam 12 jam. Tuhan minta, kita tidak sanggup. Seperti kita merasakan 10 tahun yang 1 jam itu kalau kita bandingkan. Kenapa? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Nah, inilah perbedaannya Bapak Ibu. Memang makanya dari atas di sini, artinya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang kami peroleh? Karena ada seorang pemuda, orang yang kaya dari atas, sehingga dia sudah menjadi pelaku firman Tuhan, terutama dalam hukum Taurat, Bapak Ibu. Ada beberapa yang dia sudah perbuat sejak dari kecil. Namun, ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus dia lakukan? Nah, Tuhan menyuruh bahwa jualah hartamu. Nah, inilah yang bermasalah. Artinya, dalam dua posisi ini, manusia jasmani membutuhkan uang dan manusia rohani membutuhkan iman. Nah, kalau kita mengerti bahwa tubuh jasmani ini lebih berharga daripada pakaian, dan tubuh roh ini yang ada di dalam tubuh jasmani ini lebih berharga lagi dari kehidupan secara manusia jasmani ini, pasti kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan Yesus. Nah, bukan dalam arti Tuhan tidak mau kalau manusia itu kaya. Namun karena dia itu mengikuti kebenaran firman Tuhan, namun yang satu dilakukan, yang satu tidak dilakukan. Yang merasa keuntungan baginya
Sehingga itu yang menjadi hatinya itu tidak lagi ingat waktu kepada Tuhan. Dan tidak lagi mengerti bahwa semua harta itu yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Tanpa Tuhan beserta dengan dia, dia tidak bisa melakukan aktivitas, apalagi dia mendapatkan keuntungan diberkati. Nah, itu yang salah, dia mempergunakan berkat Tuhan itu, namun menjadi jarak pemisahnya kepada Tuhan. Kalau kita berpikir ya, apakah kita tidak butuh uang itu? Butuh. Dan Tuhan tidak mau kalau kita itu kaya. Berarti lebih baik kita tidak kaya, mungkin miskin, tapi kita bisa masuk surga. Bukan itu juga artinya. Bukan dalam arti kita miskin, tidak bekerja, tapi Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Yang dimaksud di sini, miskin atau kaya, itu semua harus kita mengerti bahwa itu semua sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Jadi ibarat tukang periuk, ya, mau kita bikin ini seperti ini yang satunya, kan itu suka-suka kita karena kita yang buat sendiri. Nah, begitu pula Tuhan ini, bagaimana kita menerima, mensyukuri karya tangan Tuhan ini di dalam hidup kita, baik secara jasmani memelihara kita, walaupun secara jasmani tidak ada kedudukan kita, tapi hati kita ini yang sedang selalu bersyukur. Sehingga kesimpulan bahwa hanya karena keterikatan dengan harta atau kekayaan tadi, karena yang dipikirkan oleh pemuda kaya ini adalah keuntungan. Sibuk memikirkan setiap hari, setiap detik, bagaimana supaya beruntung, lebih beruntung. Dia tidak mempergunakan sesuai dengan kebenaran yang dikatakan oleh firman Tuhan. Padahal dia sudah mengerti sebenarnya. Dia sudah melakukan kebenaran firman Tuhan dari sebagian hukum Taurat. Dia sudah mengerti, tapi pada akhirnya hanya karena sesuatu hal yang ada di dunia ini, dia menggunakan berkat Tuhan itu menjadi salah dan menjadi pemisah rohnya dengan Tuhan yang mengaruniakan atau yang memberikan berkat itu. Dan bahkan dia tidak sadar bahwa membuat dia sombong. Sama seperti orang kaya, kalau kita perhatikan, ya, dia berkata ya sudah, dia memuaskan hawa nafsunya, makan, minum, ya, berfoya-foya setiap hari. Nah, itu yang dimaksud, itu yang dilarang Tuhan. Tuhan mau kalau kita kaya, asalkan kita mempergunakan berkat itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita cari sesuai dengan upah, sesuai dengan pekerjaan kita. Bukan dalam arti kita menipu. Jadi hasil nipu itu kita gunakan untuk menjadi memberkati orang. Kita berpikir, oh, inilah saya sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memberkati sesama. Padahal cara masuknya atau cara pencariannya berasal semua dari penipuan, kejahatan, dan yang tidak benar. Nah, itu masalahnya karena kebanyakan akan terjadi seperti itu. Nah, makanya Petrus berkata seperti ini. Sehingga dia bertanya, jadi apa yang akan kami peroleh? Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta itu. Mohon maaf, akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus pada zaman dahulu kala, kepada kita juga saat ini. Artinya kepada kita ditunjukkan kebenaran firman Tuhan ini supaya kita bisa bertahan untuk memperjuangkan iman.
Jangan sampai kita seperti pemuda di atas, kita sudah memulainya dengan kebenaran, dengan roh. Pada akhirnya dengan kedagingan kita akan jatuh. Nah, yang dikatakannya adalah sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Berarti yang dimaksud di sini, apa arti dari waktu penciptaan kembali? Apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya. Artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Penciptaan, diciptakan kembali, artinya dibuat ulang dunia ini, diulang kembali, dibersihkan, diciptakan kembali. Sehingga di sini dikatakan apabila anak manusia bersemayam, ya, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya. Berarti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kedatangannya kedua kali. Penciptaan bumi ini, penciptaan kembali. Baik bumi, baik juga istilah jasmani dan rohani. Dan bersemayam di tata kemuliaannya. Nah, saat ini Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah dunia kita, di tengah-tengah kita manusia yang berdosa ini, untuk menciptakan lagi bumi yang baru, dibersihkan dan diulang kembali, diciptakan kembali. Karena dunia ini sudah waktunya dibersihkan. Dan ini gambaran bahwa penciptaan kembali. Apabila anak manusia bersemayam. Anak manusia yang dimaksud di sini, kita mengerti bahwa hanya sebagai gambaran. Jadi ini tertunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang saat ini, dia sudah ada di dalam diri Bapa di Tuhan bersama-sama dengan kita, dan kita mengetahui kemuliaannya. Bahkan kemuliaannya itu terpancar kepada kita semua anak-anaknya yang mencari upah secara kebenaran firman, bukan mencari upah secara dunia. Sehingga saat ini kita sudah tahu bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus duduk di atas kemuliaannya. Kita dilingkupi oleh cahaya kemuliaan. Kita dijagai oleh malaikat Tuhan. Karena saat ini dia sudah datang dan dia memberi kita supaya kita bersama-sama untuk untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Nah, yang dikatakan di sini adalah suku Israel ini adalah bangsa pilihannya sendiri. Sedangkan bangsa pilihannya sendiri, kalau tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, melanggar, itu harus dihukum dan diadili. Apalagi yang tidak mengenal Allah yang benar itu. Ya, coba kalau kita bayangkan. Tentu kita bertanya, kenapa yang tercatat dalam Alkitab hanya bangsa Israel? Jadi, di luar sana banyak bangsa yang tidak termasuk bangsa Israel. Bagaimana? Berarti hanya kita. Jadi di sini kita diperjelas bahwa kalau seorang atau kalau bangsa yang dipilihnya dan dia sudah janjikan dari nenek moyang kita bahwa dia akan membawa kita ke tanah perjanjian zaman dahulu kala. Dan apabila kita melakukan kesalahan, dia tidak mungkin dia tidak berbelas kasihan. Apalagi kalau bangsa yang tidak mengakuinya bahwa dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah sendiri. Itu lebih parah lagi dihakimi. Dan saat ini itu sedang terjadi. Kita bersama-sama anak Tuhan ditugaskan masing-masing secara alam roh, secara tubuh jasmani ini ya. Kita bersama-sama di dunia yang sama. Namun ada dua posisi dunia yang saat ini. Jadi kita sedang menyuarakan kebenaran. Kita mempunyai penglihatan mimpi. Apa yang dikaruniakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing pribadi oleh Tuhan Yesus. Nah, itulah tandanya kita saat ini bahwa kita ini sudah menjadi seperti yang ditanyakan oleh Petrus ini. Sudah kita menerima
apa yang dikatakan oleh Petrus ini di ayat yang 27. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Artinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Sekarang ini Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus dan menghakimi. Cara menghakimi kita itu bagaimana? Kita sebelumnya memperingatkan mereka. Dipakai kita tuh oleh Tuhan Yesus sendiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sudah memakai manusia malaikat Tuhan saat ini. Menyuarakan kebenaran, bertobat, dan melalui penglihatan kita memperingati mereka. Jadi itu caranya. Berarti seakan-akan mereka melanggar, ya itu urusannya. Berarti kita sedang menghukum. Nah itu gambarannya saat ini juga sedang terjadi penciptaan dan sedang terjadi juga penghakiman di antara muka bumi ini. Saat ini kita semua anak-anak Tuhan. Pasti kita juga bergabung ya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makanya diteruskan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, di sini ada perjanjian, bukan hanya satu posisi, tapi perjanjian secara jasmani dan rohani. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki. Artinya di sini Bapak Ibu, bukan dalam arti kita meninggalkan rumah kita dan kita meninggalkan saudara kita laki-laki, perempuan, atau ibunya, atau anaknya, atau suaminya, dan dia kawin ke orang lain, berselingkuh dengan orang lain. Berarti ini yang dimaksudkan. Bukan seperti itu yang dimaksudkan untuk mencapai keinginan daging kita. Tapi karena kebenaran, karena namaku, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, karena kebenaran firman Tuhan. Dalam hal ini kita harus berpikir. Kita ini semua umat manusia seiman. Dikatakan seiman, secara umum seiman. Kita semua mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, Allah yang telah menyamar menjadi manusia di tengah-tengah dunia 2000 tahun lalu untuk menebus kita. Tapi hanya seiman. Tapi untuk seroh sudah ada perbedaan. Dari mana? Ada roh yang nabi-nabi palsu memutarbalikkan kebenaran untuk mencari pembenaran supaya dia dibenarkan di depan manusia sekalipun Tuhan sedang bersedih dan menangis, dia tidak pedulikan. Nah, berarti kita tidak seroh, apalagi sefrekuensi. Jadi inilah gambaran bahwa yang dimaksudkan di sini ialah kita yang menjadi pelaku firman dan tampil untuk bersaksi, tidak memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya, mungkin karena kita ada pertentangan roh, pertentangan pendapat, saling tidak terima satu dengan lain dalam satu keluarga, apalagi dalam satu kelompok, satu organisasi, mungkin beramai-ramai berkumpul menyerang kita, sementara kita hanya sendirian. Apalagi kalau ditambah seisi rumah kita sebagian lagi menghakimi, berarti kita ditolak karena kebenaran. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Bukan kita ditolak karena kita melakukan kesalahan. Jadi mungkin kita meninggalkan apa yang kita punya karena kita lari, karena kita sudah berbuat salah secara manusia jasmani ini, karena kita dicari, kita meninggalkan saudara kita, ladang kita untuk bersembunyi. Bukan itu yang dimaksud, tapi karena melakukan kebenaran. Jadi kita ditolak. Nah, ketika kita ditolak, apa yang dikatakan di sini akan menerima kembali 100 kali lipat. Ini 100 kali lipat ini akan berhubungan dengan secara jasmani pemeliharaan Tuhan kepada kita secara manusia jasmani ini.
dan akan memperoleh hidup yang kekal. Berarti ada kata dan, berarti seakan-akan ini dua kalimat, secara manusia jasmani dan secara rohani, berarti ada pemeliharaan Tuhan secara jasmani dan terlebih secara rohani. Dan saat ini juga kita anak-anak Tuhan, tanpa kita panjang lebar membahas, kita sudah mengetahui bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Kita disuruh begini-begini lakukan sebelum terjadi mungkin keluar dari sini. Dan itulah suatu cara Tuhan untuk memelihara kita secara manusia jasmani ini. Dan secara rohani kita dipakai saat ini. Kita merasakan kedamaian. Kita tidak merasakan seperti di luar sana di sekeliling kita, ketakutan, gemetaran, dan tangis, keretakan gigi, dan lain sebagainya. Tapi kita merasa damai, sukacita. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita akan kita memperoleh hidup yang kekal. Sehingga kita yang dikatakan oleh seorang murid-murid Tuhan Yesus yang dikatakan oleh si Petrus ini. Artinya kita ada di golongan Petrus pada kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kita sampai saat ini bisa bertahan. Namun kita diingatkan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, di sini itu yang kita ingatkan. Artinya Petrus dalam hal ini dari ayat-ayat 27 sampai 30 ini kita tergolong dalam golongan Petrus, seorang murid Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang ke-30 ini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, di ayat yang terakhir ini agak-agak sedikit terlibat si Petrus ini di ayat kebenaran firman Tuhan yang lain. Pada saat dia menyangkal bukan satu kali, dua kali, tiga kali. Jadi, ini agak mirip juga dengan seorang pemuda yang kaya tadi ini. Sudah mengerti, melakukan, menjadi pelaku sebenarnya. Pada akhir titik terakhir akan jatuh. Nah, mungkin tidak apa-apa kalau seorang pemuda kaya itu, kalau dia sebelumnya tidak mau tahu, tapi dia sudah mau tahu dan Tuhan Yesus sudah memberitahu, tapi dia lagi menyepelekan. Nah, itu masalahnya. Sama seperti Petrus ini. Tuhan sudah mengatakan ke dia bahwa pada malam hari ini tidak sampai 2 kali ayam berkokok, sudah 3 kali engkau menyangkal aku. Sudah diberitahu, malah keras kepala. Dia menganggap ini tidak akan terjadi, Tuhan. Seakan-akan lebih tahu dialah daripada Tuhan Yesus. Padahal pada saatnya. Nah, itu kita diingatkan bahwa berhubungan dari sebelum yang kita bahas ini, ada sudah terjadi kepada seorang yang kaya yang sudah memulai menjadi pelaku firman. Dan bahkan murid-murid Tuhan Yesus sendiri yang sudah lebih lama mengikutinya dan mengetahui kebenaran itu. Pada akhirnya juga terjadi. Makanya saya katakan tadi, berarti kita diingatkan yang bertahan sampai kesudahannya, bukan hanya sampai 1/4 setengahnya. Berarti tidak, tapi dikatakan di sini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dari mana kita bisa bayangkan yang seperti ini? Artinya bukan seperti lomba lari hanya secara manusia jasmani. Kalau lomba lari berarti seperti itu. Mungkin karena orang itu kuat, dia bisa mendahului yang terdahulu dan sebaliknya. Nah, ini secara kebenaran firman Tuhan. Kita yang awalnya tadi, yang ikut dengan Tuhan Yesus, sudah memulai dengan kebenaran firman, sudah kita memikul salib. Dan hanya karena sesuatu hal, ada berbeda-beda alasan kita. Mungkin kita menyerah, putus asa. Mungkin ada sesuatu hal yang mengatakan, dan ini harus demi saya, harus aku lakukan. Bukan demi saya. Kalau saya bertahan, tapi ini demi anak-anak saya, dan ini tanggung jawab saya di hadapan Tuhan.
Jadi banyak yang alasan bisa diterima tapi ada berbeda-beda. Namun ada dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan istri Lot? Berjuang sampai tengah jalan ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Juga Raja Saul. Nah, begitu pula zaman dahulu ya. Sudah berjuang pada titik terakhir, akhirnya ya jatuh juga. Bahkan lebih parah lagi. Sehingga dia dipakai si jahat. Kerasukan kan dia, dan roh itu dialihkan ke Daud. Jadi ada banyak sebenarnya lewat kebenaran firman Tuhan. Yudas, ya seperti itu. Pada titik terakhir, hanya karena uang. Hanya karena bisikan tentang dunia ini. Jadi walaupun sebenarnya dia sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu apa saja, 5 roti, 2 ikan, atau 5 roti, 7 ikan, bisa dia lakukan apa saja. Tapi ya namanya saja manusia tidak pernah merasa bersyukur. Semua serba susah, tidak merasa puas. Nah, makanya orang yang tidak pernah merasa bersyukur dan merasa tidak pernah puas untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan dan mau mengejar yang lebih dari itu, apalagi membandingkan dengan orang yang kaya itu, kedudukan itu harus aku sama capai. Nah, disitulah letaknya timbul kita akan dipakai oleh si jahat sehingga kita tanpa sadar artinya jatuh. Kita anak-anak Tuhan yang tadi, hamba-hamba Tuhan tadi, hamba-hamba yang sudah dipakai luar biasa sebelum-sebelumnya, akhirnya menjadi yang terakhir. Berarti tertinggal. Sedangkan orang yang berdosa yang baru bertobat sungguh-sungguh, berarti akan yang menjadi terdahulu. Jadi ya seperti ini ya kira-kira. Kita juga saat ini sudah terjadi. Dari tahun kemarin kita di pengungsian pertama terjadi kan penyeleksian juga terjadi. Sehingga satu persatu sebagian jatuh. Nah, kedua lagi kita belum tentu bagaimana lagi kita mendapat upah, apakah benar-benar kita mendapatkan upah yang dijanjikan Tuhan Yesus ini untuk mengikutnya atau tidak. Dan saya yakin kita tidak berniat dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ini yang mengingatkan kita ketika kita mungkin akan ditawan oleh sesuatu hal yang ada di dunia ini. Karena sebagian sebenarnya sudah mulai hampir. Ada beberapa orang sebagian sebenarnya yang sudah mulai hampir ya. Seperti itu. Seperti yang kukatakan tadi ya. Anak muda kaya dan seperti Petrus yang sudah mengerti sebelumnya. Tapi pada titik terakhir, detik terakhir, ya tanpa sadar. Namun kita diingatkan, jangan sampai kita seperti Petrus ini. Berarti ketika kita diingatkan, jangan kita mengatakan, itu tidak terjadi. Ya, mungkin kita diingatkan saat ini sangat penting bagi kita. Ketika kita diingatkan mungkin sesama kita yang dipakai oleh Tuhan menuntun kita, itu suatu cara Tuhan untuk memperingati kita. Sama seperti Petrus dengan Tuhan Yesus ketika dia memperingati bahwa malam ini kamu akan menyangkal aku. Ya, jangan mengeraskan hati dan keras kepala dan menganggap benar. Jangan seperti kita lebih benar. Jadi itu suatu cara Tuhan. Kita bergumul. Apakah ini apa yang harus dilakukan Tuhan? Nah, inilah yang kita syukuri saat ini. Berarti sehingga nanti pada saatnya itu muncul, berarti ini ada perisai kita yang mengingatkan kita. Oh iya, mungkin kalau Petrus waktu zaman itu tidak keras kepala, menganggap dia lebih benar daripada Tuhan, berarti itu tidak akan terjadi penyangkalan itu karena Tuhan sudah memberitahu. Dan malah dia lebih merasa benar dan beriman menurutnya. Padahal inilah yang membuat suatu perlindungan bagi kita di kemudian hari. Diingatkan kita supaya jangan sampai kita merasa seperti ini dan aku ini dipakai Tuhan. Padahal kita harus
perhatikan apakah ini benar atau tidak. Jangan sampai kita nanti yang sebelumnya sudah bersusah payah, sudah memikul salib, akhirnya hanya karena sesuatu hal timbul merasa benar, itu berasal dari si jahat. Kesombongan rohani, angku jasmani, angku rohani, berarti kita lebih mengerti, akhirnya kita menjadi yang terkemudian. Dan yang terkemudian, di sini kita Petrus, dia melakukan baru menyesal. Tapi kalau lebih dulu mungkin menerima, tidak ada penyesalan. Tapi setelah terjadi, baru ada penyesalan. Nah, pasti itu tergolong dalam bayar harga. Berarti akan dapat hadiah, bayar harga. Karena tidak menerima, sudah diperingati, tidak menerima, bahkan merasa lebih benar. Jadi kita juga diingatkan saat ini, termasuk saya sendiri. Bagaimana dengan kita ketika kita juga menghadapi hal yang sama? Apakah kita juga tidak merasa benar? Dan ketika kita mungkin sudah merasa melakukan seperti yang dilakukan oleh Petrus ini, pasti kita semangat. Karena di balik itu ada harga. Ada harga yang harus dibayar. Kalau saat ini, angkatan pertama itu secara alam roh, ya sudah tutup ya sebenarnya. Jadi, masih proses ya. Ada juga yang masih proses, dan ada juga yang mungkin belum sampai ya. Saya tidak tahu sekali, cuman hanya saya ingatkan saja. Jadi, kita dalam proses sebenarnya. Dan yang belum sampai ke proses tersebut artinya sekalipun kita ini, saya ini nanti akan diproses oleh alam. Makanya sebelum-sebelumnya ini itu yang dimaksud. Bahkan orang-orang penonton di luar sana, mereka lebih sungguh-sungguh mereka bisa tersambung, terhubung dengan Tuhan. Mereka bisa masuk alam roh daripada kita yang sudah diajarkan dari beberapa tahun. Nah, sama dengan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, hamba Tuhan yang terkenal zaman-zaman sebelum kita ini, malah karena sesuatu hal mempertahankan secara jasmani ini umatnya, mempertahankan persembahan dan lain-lain, memutarbalikkan kebenaran, akhirnya menjadi mereka yang terakhir, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana penciptaan dunia ini kalau sudah diciptakan kembali atau dalam proses atau Tuhan Yesus sudah datang. Hanya dikatakan ya dekat, sudah dekat. Padahal tadi sebelumnya mereka dipakai Tuhan luar biasa. Nah, dari talenta yang sebelumnya mereka miliki yang diberikan Tuhan, makanya kita anak-anak Tuhan yang tidak mengetahui, kita menganggap oh itu semua dari Tuhan, sehingga ajaran itu karena kita menganggap tadi dia dipakai Tuhan, ya kita ikut-ikutan, padahal sudah dia menjadi yang terkemudian, sudah menjadi yang terakhir, sudah berputar posisi. Tuhan tidak lagi memakai dia karena ada yang salah, karena terikat dengan dunia, saya tidak bisa melayani ke sini ke sana, dan aku harus terima ini biar aku menjadi terang bagi dunia, ya menerima tada, ya itu berarti ya sudah menjadi yang terakhir. Dan kita yang tidak membedakan, berarti kita anggap ya dia tadi dipakai Tuhan. Padahal kita tidak tahu bahwa dia sudah menjadi yang terakhir pada saat itu. Nah, kita ikut-ikutan. Nah, makanya kita saat ini diingatkan bahwa kebenaran firman Tuhan ini 4 ayat dia. Mungkin secara jasmani kita menganggap ini biasa saja. Tapi saat ini kita sudah dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya. Dan sudah mendapat secara jasmani yang dikatakan di sini bahwa menerima kembali 100 kali lipat. Sekalipun kita sudah menderita meninggalkan apa yang kita punya. Dan termasuk saudara-saudari kita, anak, suami, istri. Tapi saat ini kita masih diproses. Dan kita sudah merasakan bagaimana cara Tuhan memelihara kita secara jasmani dan rohani. Dan namun kita diingatkan di sini supaya kita bertahan sampai kesudahannya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya hanya manusia yang buta tuli telanjang,
banyak kekurangan untuk menjelaskannya. Dan biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri yang akan menjelaskan lebih dalam lagi di dalam hati kita masing-masing anak-anak Tuhan. Di setiap nafas, langkah, dalam aktivitas kita memperjuangkan iman sehari-hari di kemudian hari. Dan demikianlah firman Tuhan. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebenaran firman-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu yang tidak pantas ada di hadapan-Mu saat ini. Namun Engkau berbelas kasihan kepada kami, Engkau menuntun kami, mempersiapkan kami apa yang kami harus perlengkapi sebagai senjata perlengkapan rohani kami dari kebenaran firman. Kami seorang yang Engkau pilih menjadi murid-murid supaya kami bisa bertahan sampai kesudahannya. Jangan sampai kami, Tuhan Yesus, hanya sampai di tengah jalan. Iman kami gugur dan jatuh. Kami mohon Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Mu. Inilah suatu cara bagi kami setiap anak-anak ketika kami dinasihati. Engkau memperingati kami baik lewat penglihatan, pendengaran, dan mimpi. Dan anak Tuhan yang Engkau pakai Tuhan Yesus untuk memperingati kami dalam sesuatu hal. Inilah menjadi perisai kami yang menegur kami sehingga kami tidak bisa berjalan sendiri dan tidak mengandalkan logika, akal, pikiran secara manusia jasmani. Kami mohon Tuhan Yesus, kuatkanlah kami untuk mematikan segala apa keinginan daging, keinginan roh, keinginan daging dan keinginan secara jasmani ini, keinginan kenikmatan dunia ini. Angku jasmani, angku rohani. Kami mohon, jauhkanlah roh-roh tersebut di dalam diri kami masing-masing anak-anak. Dan biarlah Roh-Mu yang akan membimbing kami. Biarlah cahaya kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau yang bersama-sama dengan kami. Sehingga kami bisa selalu ada dalam perlindungan, pemuliaan. Baik secara jasmani, atau lebih-lebih secara rohani. Ini kami Tuhan Yesus. Banyak kekurangan kami dalam menyampaikan kebenaran firman. Dan biarlah Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran yang akan berbicara di hati setiap kami anak-anak-Mu yang ada di pasukan maupun yang ada di live streaming YouTube kami dan anak-anak-Mu di belahan dunia ini. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus, baik berkat rohani dan jasmani. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah menjadi kemuliaan-Mu yang di surga. Terlebih-lebih juga kami semangat, sukacita, karena Engkau berbelas kasih lewat pengampunan di atas kayu salib penebusan dari darah daging yang telah Engkau berikan kepada kami saat ini, kami dan minum. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami, atas pemeliharaan-Mu kepada kami. Engkau telah berbelas kasihan, menggerakkan kami hidup yang baru. Dan ini kami Tuhan Yesus, kami sudah membuka hati, masuklah di dalam hati kami, dan kami siap dibentuk. Bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Doa kami ini, biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dan segala pujian, syukur, hormat, sembah sujud, kuasa kemuliaan hanya kami anggukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Demikian firman Tuhan bersama perjamuan kudus dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Saya kembalikan kepada host. Ya. Di nama Tuhan, kita sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, boleh memberkati kehidupan kita, bila kita semakin kuat di dalam Tuhan, apapun yang telah disampaikan bagi kita, teguran, nasihat sangat berguna bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi buat firman yang luar biasa di kami. Mengucap syukur dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Dan mari kita tutup ibadah kita Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk bersatu hati semua di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebersamaan kepada kami semua anak-anak. Sejak awal ibadah kami sampai pertengahan,
hingga kami akhiri sebentar lagi. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, melindungi kami, terlebih dari kebenaran firman, menguatkan kami, memberi kami petunjuk apa yang harus kami persiapkan untuk memperjuangkan iman, sehingga kami bisa bertahan sampai kesudahannya dan akan mendapatkan upah yang daripada Engkau, bukan upah yang dari dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, masing-masing pribadi. Kami memohon, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bersama-sama dengan kami bimbinglah kami. Karena kami tidak mampu kalau kami hanya sendirian tanpa Engkau. Kami mohon Tuhan Yesus, saat ini datanglah Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing pribadi. Kami menerima membuka hati dengan sukacita. Masuklah, bimbing, tuntunlah kami hingga bisa kami bertahan sampai pada kesudahan. Anak-anak-Mu yang telah memimpin pujian, doa syafaat, dan anak-anak yang sudah beribadah, yang ada di dalam Zoom dan juga di luar sana di live stream YouTube kami dan di belahan dunia ini. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus, di mana saja mereka berada, di rumah-rumah mereka, di kota-kota mereka, di jalan-jalan yang mereka tempuh, di aktivitas mereka. Segala sakit penyakit, virus yang terlihat, yang tidak terlihat, racun yang terlihat dan yang tidak terlihat, malapetaka, cawan murka yang sudah tercurah, tertumpah di muka bumi. Jauhkanlah mereka semua Tuhan Yesus. Engkaulah tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Lingkup mereka tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari. Dan Engkaulah yang berperang melawan semua musuh-musuh mereka, sehingga mereka hanya tinggal diam dan menonton. Terlebih apa yang segera akan diberlakukan di tengah-tengah dunia ini, sistem peraturan-peraturan yang bertentangan dengan kebenaran firman. Di mana saja anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kuatkanlah mereka supaya mereka bertahan sampai kesudahannya, dan tuntunlah mereka apa yang harus mereka perbuat, dan nyatakanlah kuasa-Mu bahwa bagi manusia tidak mungkin dan bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Darah dan tubuh-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma anak-anak di setiap saat. Tuhan Yesus, terima kasih atas belas kasihan, pengampunan, penebusan-Mu dari 2000 tahun yang lalu. Sampai saat ini masih Engkau memperkenankan kami manusia berdosa ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain menyerahkan semua tubuh, jiwa, roh, raga kami, kekuatan kami. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bentuklah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk dipersiapkan sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan kami. Kami tidak bisa tanpa penyertaan. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami masing-masing anak-anak. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang akan berperang melawan semua musuh-musuh.
Dan Engkau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Salam bagi kita semua. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Bu Chan. Ya, dan sebenarnya ya, tidak ada yang baru yang bisa saya sampaikan. Hanya saya selalu mengingatkan bahwa kita senantiasa ya berdoa dan berjaga-jaga di dalam segala hal. Dan saat ini kita sedang diuji lebih berat lagi dari yang sebelumnya anak-anak Tuhan. Banyak saat ini roh-roh yang memaksa dan roh yang mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Dari anggota pasukan kita ya, termasuk pasukan ini, ada beberapa orang lagi ya yang sama sekali tidak ada perubahan, Bapak Ibu. Dan sudah beberapa kali saya ingatkan dan saya tidak tahu kenapa. Apakah ini ada hubungannya seperti yang kita bahas tadi di kebenaran firman Tuhan ketika Tuhan Yesus memperingatkan Petrus. Dan Petrus merasa benar daripada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya baru dia menyesal. Tapi syukurlah demi iman ya dia siap membayar harga. Sekalipun tersisa secara jasmani dan secara rohani ya selamat. Jadi ya seperti itu ya. Yang dari dulu ada beberapa orang ya, sekitar 5 orang ya. Itu susah sekali. Kadang muncul, menyerang, dan tidak lama lagi nanti sudah berbeda. Tapi ya berubah lagi di kemudian hari seperti itu. Tapi seperti berputar-putar terus. Jadi berputar-putar terus seakan-akan seperti kebenaran firman Tuhan yang tadi ini. Ke depan, terdahulu, terakhir, terdahulu ya, berputar-putar terus. Nah, sebenarnya saat ini ya banyak anak-anak Tuhan yang sudah mulai secara alam roh ya ditawan ya, secara roh, tapi di suatu saat nanti akan dikendalikan. Jadi kita semua tahu, mungkin kita tahu semuanya. Makanya kita sudah diajarkan apa yang harus kita persiapkan sebelumnya lewat kebenaran firman Tuhan. Dan mana yang bisa kita percayai roh-roh saat ini. Karena Petrus itu berasal dari yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan seperti itu si Thomas itu berasal dari yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sama dengan Yudas, anak Zebedaus, Filipus, semuanya pilih-pilihan Tuhan Yesus. Jadi ya pada titik terakhir ya disitulah mereka banyak melakukan kesalahan. Dan di itu pula ya kita diingatkan. Karena saat-saat ini kan saat-saat yang terakhir. Dan saya tidak bisa katakan dari pasukan ini ada yang semakin hari malah semakin telanjang ya. Tidak ada pakaian yang sebelumnya sudah pakai mahkota, perlengkapan senjata, ilahi, baju jira ya. Malah tiba-tiba ada yang telanjang, ada yang tidak punya mahkota. Ya aku pun heran. Biasanya kan semakin hari, itu biasanya kalau di dunia ini ya, kita banyak hari kerja, kalau di dunia ini ya untuk di perkantoran, kita semakin banyak mendapat upah. Nah, ini semakin hari kita memperjuangkan iman. Nah, seakan-akan seperti untuk menghapus upah ya, seperti itu ya, kurang lebih contohnya. Jadi, saya sih tidak tahu kenapa. Dan ada dari pasukan ini lagi ya, yang memaksa dia memaksa bahwa dia sendiri, saya melihat ya di alam roh, dia sendiri memaksa saya
untuk membenarkannya. Padahal bagaimana aku membenarkannya, padahal itu bukan sebuah kebenaran, tapi menurutnya itu kebenaran, dan sehingga dia memaksa saya untuk berlutut dan benarkan aku. Dan aku katakan saya tidak pernah berlutut. Untuk apa saya berlutut? Itu tidak benar. Dan dia marah kepada orang lain dan disuruhnya orang lain itu berlutut bahwa yang saya katakan ini kebenaran dan benarkan. Dan anak-anak Tuhan itu Bapak Ibu ketakutan karena dia itu marah dan berteriak, tapi seperti orang mengamuk gitu ya. Jadi takut anak-anak Tuhan itu, dan sebagian ya nurut, tunduk, berlutut dan membenarkan kebenarannya itu. Padahal di situ juga sementara ada saya ya, tapi mereka tidak pedulikan. Apalagi mereka mempedomani bahwa kenapa. Tapi ya itu juga ya, kalau si jahat itu dipakai, manusia itu dipakai oleh si jahat. Jangan sampai kita tertipu ya, karena saat ini yang dia jatuhkan itu bukan lagi hanya bagaimana ya, kalau ibarat anak sekolah ya, bukan lagi hanya tingkatan SD yang sedang menghadapi ujian ini, tapi mungkin sudah istilahnya ya mulai SMA. Jadi mata-mata pelajarannya agak-agak susah ya, sulit, berat, tidak gampang. Jadi yang dia kalahkan ini, yang dia jatuhkan ini adalah yang dimaksud sepertiga bintang-bintang di langit. Jadi bukan lagi hanya seperti anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Jadi setidaknya anak-anak Tuhan seperti Petrus tadi yang sudah mengikut Tuhan Yesus sekian lama, dan seperti anak muda yang kaya sudah pernah melakukan hukum Taurat. Tuhan Yesus sendiri membenarkan. Jadi ini susah. Jadi saingannya ini berat ya, makanya dia itu berusaha dengan segala cara saat ini Bapak Ibu. Jadi saya tidak bisa katakan ya begini begitu dan ini dan itu, saya tidak berkata begitu. Tapi kita semua berdoa dan berjaga-jaga. Saat ini memang kemarin saya sudah sebagian ya chat, sudah ingatkan bagaimana apakah rohnya tertidur atau ditawan atau bagaimana. Dan ada juga ya sudah, sebenarnya sudah lama saya tidak mengechat kita ini di pasukan ini. Tapi entah kemarin itu saya diingatkan bahwa chat kembali itu terserah. Dan yang sudah aku chat itu ada yang sudah benar-benar sungguh-sungguh, dan ada juga ya malah semakin lebih parah. Nah, makanya saya saat ini tadi kita diingatkan seperti si Petrus inilah kita. Waktu diingatkan oleh Tuhan Yesus malah dia merasa lebih tahu daripada Tuhan Yesus. Seakan-akan berbalik. Artinya kebenaran sebenarnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menurutnya itu suatu kesesatan. Baginya menganggap bahwa sepertinya Tuhan Yesus ini menegur saya supaya saya tidak menampilkan iman saya. Padahal kan Tuhan Yesus sudah tahu. Tapi ya itu cara memutarbalikan ya. Itu mulai berputar. Nah, dia lebih tahu akhirnya yang terjadi ya seperti itu. Tapi kita diingatkan ya jangan sampai kita melakukan itu karena sudah diingatkan oleh kebenaran firman terlebih dahulu ketika kita mungkin ada sesuatu hal harus kita bertanya kepada Tuhan. Setiap yang kita dapatkan harus kebenaran firman Tuhan kita berpedoman. Satu orang harus dinubuatkan dan ada yang meneguhkan, 1-2 orang kesaksiannya itu benar. Tanpa ada yang meneguhkan 1-2 orang kesaksiannya itu adalah tidak benar. Jadi kita sudah tahu sebenarnya, tapi dari situ kita bisa simpulkan. Tak usah kita bertanya bagaimana ini, Pak, Bu, saudaraku, bagaimana ini. Padahal kita sudah diajar sebelumnya sebenarnya kan bahwa kita ini sudah tahu sebenarnya. Ada di ayat-ayat kebenaran firman Tuhan apa yang harus kita lakukan. Seorang nabi harus dinubuatkan dan bernubuat. Itu yang pertama. Tanpa ada tanda-tanda itu berarti bukan nabi. Yang kedua, harus ada yang meneguhkannya.
1, 2 orang. Apalagi kalau berarti itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau tidak ada, berarti kita harus uji setiap roh. Apakah roh itu berasal dari yang mana. Jadi kita tidak perlu repot. Sehingga kadang saya, ini tidak dari pasukan ya, tapi di luar pasukan. Seakan-akan semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, malah semakin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya saya juga ikut repot. Makanya kadang saya biarkan saja. Dan padanya lagi di luar sana ya, yang berhubungan, yang mereka tanya tentang hal-hal dunia, hal-hal kedagingan. Jadi aku biarkan saja. Saya pusing. Aku berpikir, oh ini sudah kita lalui mengurus tentang hal-hal ini. Jadi hal-hal seperti ini ya urus aja nanti ya dengan alam. Jadi bagaimana ya? Seperti semakin diajar semakin tidak semakin putus asa. Kenapa? Karena mengharapkan seperti orang itu mengharapkan, ya mungkin saya tanya nanti kepada Bapak ini, saudari ini, dan dia memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Padahal bukan seperti itu, Bapak Ibu. Iman itu tidak boleh iman seseorang itu tidak boleh diselamatkan sampai 2 orang, 3 orang sebelah kiri, sebelah kanannya. Jadi masing-masing kan. Nah, kalau begitu berarti iman kita ini sudah mulai menyeleweng. Nah, makanya kita harus tahu, bisa bedakan kan saat ini kan banyak penyamaran. Banyak yang mengatasnamakan semuanya, banyak sekali. Dan mereka membuat, terutama ya, mereka membuat akun-akun cecetan yang berhubungan dengan hal-hal dunia. Dan anak-anak Tuhan yang tidak bisa membedakan pasti akan tertawan. Apalagi kalau memang dia ya seperti yang aku ingatkan di ketika pasukan kemarin. Ya, dia memakai foto-foto anak-anak Tuhan yang dikenal. Nah, nanti juga kita tertipu. Jadi makanya ya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Dan itulah yang saya maksud. Saya tidak bisa mengatakan ya ini itu. Tapi dari antara pasukan ketika pasukan saat ini sudah ada semua pengkhianat, sudah ada ya seperti itulah, sudah ada Roro Petrus itu ya, Roro Petrus, Roro Toma, ya ada semuanya, sudah mulai ada ya dari ketika pasukan kita ini. Jadi ya hanya itu saja yang aku ingatkan. Dan saat ini ya kita sudah semua ya naik frekuensi ya, sudah naik frekuensi tapi semakin meningkat. Jadi mari kita menjadi bersama-sama dengan Tuhan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Kita bersama-sama dengan Dia untuk menghakimi, artinya kita bersama-sama menyuarakan kebenaran. Sudah berapa kali saya katakan itu, tapi ya itulah termasuk seperti Petrus tadi yang keras kepala. Diingatkan tidak mau nurut. Nah, sudah beberapa kali juga kan saya katakan bahwa ya bersaksi. Kalau tidak ada mimpi, ya baca firman Tuhan. Satu ayat ya. Kan saat ini roh-roh dunia ini memakai anak-anak manusia, anak-anak dunia untuk menampilkan semua apa yang berhubungan dengan dunia, yang mereka perebutkan dan yang mereka sombong-sombongkan mengenai saling memuji. Yang mereka tampil itu kuasa-kuasa si jahat. Nah, kita anak-anak Tuhan yang menjadi saksi, anak-anak terang mana? Sudah diam. Nah, menurut kita, ya Tuhan, pasti aku selamat. Cuman aku diam saja seperti yang aku ceritakan singgung tadi di kebenaran firman Tuhan. Cuman diam saja. Aku dalam perlindungan Tuhan, belas kasih-Mu saja Tuhan. Padahal Tuhan sudah tahu. Bisa kan? Ya bisa lakukan seperti ini. Tapi kita diam terus. Nah ini salah satunya sebenarnya cara si jahat untuk menundukkan. Dibuatnya, jangan malu. Kamu malu kalau bersaksi. Jangan. Padahal, nah itu cara si jahat itu untuk
menawan kita sehingga kita tidak menjadi terang. Artinya tidak panas, tidak dingin, tidak juga ikut kepada anak-anak Tuhan yang saling memuji dan mereka upload dalam mungkin berbagai aplikasi supaya mereka saling dipuji, dan tidak juga berpihak kepada suara kebenaran. Berarti tidak panas dan tidak dingin. Artinya dimuntahkan ya. Mirip-mirip seperti itu kebenaran firman Tuhan itu kalau terjadi dalam diri kita itu seperti ini. Nah, sedangkan di lain waktu kita bisa memakai waktu kita, ya waktu makan pun kita pakai untuk kepentingan pribadi kita. Nah, kepada Tuhan, ya yang dia minta itu kan ya cuman bersaksi seperti itu. Satu ayat firman Tuhan, videokan, ya kita kirim. Yang bisa kita mungkin ya kirim. Ya sudah. Jadi kita sebagai tergolong dalam pengikutnya. Nah, kalau kita sudah dia bagaimana itu ya. Jadi banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu. Bukan hanya di luar sana, saya termasuk, dan terlebih di pasukan ini. Kita sebenarnya yang lebih dikedepankan. Tapi ya cobalah kalau tidak percaya. Bukan aku ini ngarang cerita secara alamnya nyata saja. Coba satu-satu yang ada di pasukan ini. Buka kalau FB atau buka semua profil mereka itu. Ada kesaksian mereka. Mungkin satu kali 1 minggu, 1 kali 1 bulan atau berapa. Coba anak-anak dunia 1 sampai 2 1 hari mereka buat video hanya demi ya kenikmatan dunia. Ya bayangkan, berarti kita kalah secara mata jasmani saja, jasmani yang saja yang bisa kita saksikan, kita sudah kalah total di dunia nyata, apalagi di dunia roh yang kita tidak bisa lihat dengan dan bedakan dengan lihat mata jasmani. Oh, ini banyak videonya. Kita tidak bisa lihat, bukan seperti itu di dunia roh. Ya pasti total kalah lah. Nah, kita berharap, oh Tuhan, belas kasihan, ampuni saya. Tuhan memberi kesempatan, Tuhan memperingatkan seperti Petrus, malah semakin keras kepala. Jadi ya kurang begitu ya, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau saya mungkin agak termasuk seperti agak-agak ya menyinggung ya, atau terluka, atau suara saya ya mungkin agak seperti terlihat orang marah, bukan seperti itu, tapi hanya untuk mengingatkan kita semua. Jadi mohon maafkan ke saya kalau saya mungkin tersinggung perkataan saya tanpa sadar. Mohon dimaafkan saya. Kita semua sama-sama manusia berdosa yang hina, dan kita berkewajiban untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.